Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi nih di pembelajaran jarak jauh, pelajaran 2 PAI dan Budi Pekerti kelas 1 dengan Ibu. Ya, hari ini kita akan membahas masih materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu Aku Cinta Al-Quran. Bedanya kalau minggu lalu kita materinya itu adalah tentang membaca basmalah dan melafalkan Al-Fatihah. Untuk pekan ini kita akan belajar menghafal Al-Fatihah dan pesan-pesan pokok yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Oke, anak-anak? Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, anak-anak, hari ini masih belajarnya ditemani oleh Ibu ya. Ibu Dini. Nama lengkap Ibu Siti Dini Prihandini. Nah, tempat tugas Ibu di mana ya? Benar, di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Iya. Yuk, anak-anak, kita siapkan dulu dong. Apa saja alat tulisnya? Tuh, sampai lengkap nih punya Ibu nih ya. Ada pensil, ada pulpen, penggaris, penghapus ya. Kemudian buku. Bukunya siapin juga nih. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti dicatat ya. Nah, jurnal harian, jangan lupa siapkan juga. Terakhir, ajak orang tua atau saudara kalian yang ada di rumah untuk dampingi belajar, ya, supaya kalau ada hal-hal yang dirasa sulit bisa langsung ditemani belajarnya, ya, bisa langsung diperbaiki. Yuk, kita berdoa dulu ya, agar materi-materi yang kita terima hari ini semuanya bermanfaat dan diridhoi serta senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa semuanya. Nah, anak-anak, tidak bosan-bosannya nih Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Nah, yang paling sederhana adalah kita harus selalu menerapkan 3M dalam keseharian kita ya anak-anak. Jangan abai, jangan bosan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, ya. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun setelah memegang sesuatu. Kalau nggak ada akses untuk cuci tangan, kalian harus sedia hand sanitizer di tas kalian, ya. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter, minimal ya, saat berinteraksi dengan siapapun. Nah, ini anak-anak ya, ayo kita bantu pemerintah, kita bantu tenaga kesehatan dengan kita senantiasa menerapkan 3M ini dalam kehidupan kita ya. Diterapkan protokol kesehatannya, kasihan mereka di garda terdepan, menjaga agar negeri ini menjadi pulih kembali. Nah, Ibu mau kasih tips nih, 5 langkah cegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Tapi pastinya kalian sudah tahu semua. Tidak apa-apa, kita ulas kembali ya untuk 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Yang pertama, kita harus senantiasa selalu menjaga kebersihan tangan.
Karena tangan itu kadang menjadi penyebab utama penyebaran itu lebih cepat terkena ya. Jadi harus selalu jaga kebersihan tangannya. Kemudian apalagi nih yang kedua, saat bersin, tutup hidung dan mulutnya dengan sapu tangan atau masker. Jangan justru malah disebarkan ke orang lain ya bersinnya gitu. Tapi harus ditutup. Yang ketiga apa? Jaga jarak dengan yang sakit. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Makanya harus sering cuci tangan ya. Kemudian yang keempat, kurangi bepergian. Nah, jika merasa tidak enak badan, gak usah bepergian, di rumah saja sampai benar-benar pulih. Benar-benar kita merasa badan kita sudah fit kembali. Jangan dipaksakan ya. Dan yang kelima adalah makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jadi makan itu bukan asal kenyang, bukan asal karena kita suka makanan itu, tapi makanannya itu yang adalah harus yang bergizi. Dan yang penting lagi, kita juga harus istirahat yang cukup ya. Jangan terlalu malam tidurnya, makannya teratur. Jangan karena ada tugas sampai mantengin terus laptop atau HP sampai malam. Bukannya ngerjakan tugas malah jadi main-main game ya. Sudah waktunya tidur malam harus tidur supaya kesehatan kita tetap terjaga. Oke, anak-anak, siap ya menjaga kesehatan dan mencegah juga penyebaran virus corona ini. Nah, anak-anak, ini sebagai pengetahuan tambahan juga buat kalian. Kita saksikan dulu video berikut ini tentang senjata ampuh lawan COVID-19. Wah, apa ya nih senjata ampuhnya? Kita saksikan bersama-sama. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Iya, baik anak-anak. Sudah semakin paham dan sudah semakin sadar ya bahwa kita harus senantiasa menjaga ketat protokol kesehatan dan juga mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan 6M bahkan sekarang ya. Tapi anak-anak, dari seluruh usaha-usaha dan upaya kita tadi, tentunya yang pertama dan utama ialah kita harus apa? Jangan lupa berdoa. Benar, karena semua ikhtiar kita itu kita harus kembalikan kepada Allah. Untuk hasilnya biar Allah yang mengatur ya. Jadi ayo kuatkan lagi nih doanya. Setiap habis sholat, minta sama Allah agar wabah ini segera diangkat, segera hilang dari negeri kita, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, ke sekolah seperti biasa, bertemu dengan teman-teman dan guru, belajar di sekolah.
Ya, semangat berdoanya, minta dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah. Ya, ini yang pertama dan utama. Dari selain yang tadi sudah kita coba upayakan, ya, selalu berdoa kepada Allah. Oke, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti pekan lalu, kita masih murojaahnya Quran Surat Al-Fatihah dulu ya. Karena materi kita juga sekarang adalah tentang Quran Surat Al-Fatihah. Jadi semakin sering didengar, semakin sering dibaca, otomatis juga nanti lama-lama kalian jadi hafal tanpa harus menghafal. Ya, kita saksikan bersama tayangan berikut ini dan kalian juga harus ikuti sendiri ya sambil melihat tayangannya. Baik. Alhamdulillah, sudah semuanya murojaah Quran Surat Al-Fatihahnya semakin hafal ya, karena pekan lalu kita baca murojaah nih, kita murojaah Surat Al-Fatihahnya, sekarang kita murojaah lagi. Insya Allah ya, semakin hafal dan semakin tartil membacanya. Nah, anak-anak, Ibu akan sampaikan nih pelajaran kita hari ini apa saja yang tadi kita pelajari hari ini, masih dengan tema yang sama yaitu Aku Cinta Al-Quran. Ya, cuman bedanya pembahasan kita kali ini tentang menghafal Quran Surat Al-Fatihah dan pesan-pesan pokok dari Quran Surat Al-Fatihah. Jadi nanti kita akan belajar 2 poin ini ya, berbeda dengan minggu lalu, walaupun masih tentang Quran Surat Al-Fatihah. Nah, apa sih tujuannya kita belajar materi ini? Melalui pengamatan tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan dapat menghafal Quran Surat Al-Fatihah dan memahami pesan-pesan pokok dari Quran Surat Al-Fatihah. Jadi, setelah belajar materi ini, kalian nanti insya Allah akan dapat menghafal Quran Surat Al-Fatihah dengan baik, dan dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surat Al-Fatihahnya juga. Ya, anak-anak. Sekarang kita langsung lanjut ke materi tentang menghafal Surat Al-Fatihah. Sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tentang Surat Al-Fatihah itu supaya kalian semakin mengenal ya Quran Surat Al-Fatihah. Anak-anak, Surat Al-Fatihah disebut juga sebagai As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang sampai dapat istilah lain As-Sab'ul Masani ya, karena seringnya dibaca dan diulang-ulang terutama pada saat sholat ya. Karena selalu dibaca dalam sholat, jadi disebut As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat anak-anak. Kenapa? Karena jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Tuh, jadi harus wajib ya setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Wajib dibaca ya, karena ini adalah rukun sholat. Jadi jangan buru-buru sholatnya sampai Al-Fatihahnya kelewat ya.
Nah, anak-anak juga harus dapat menghafal surah Al-Fatihah dengan baik, karena surat ini adalah surat yang luar biasa faedahnya. Dan tentunya sering dibaca juga dalam sholat, jadi harus benar membacanya, harus tartil ya. Nah, yuk sekarang kita sama-sama hafalkan surah Al-Fatihah berikut ini. Dan insya Allah Ibu yakin kalian sudah banyak yang hafal. Gak apa-apa, sekarang kita ulangi lagi ya, supaya lebih baik bacaannya. Yuk sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Coba nanti kalian latih lagi, hafalkan lagi di rumah ya. Sering dibaca surat Al-Fatihahnya supaya semakin hafal. Tidak boleh buru-buru, bacanya harus tartil, panjang, pendek, harus benar. Supaya tidak merubah artinya dan maknanya. Oke, sudah hafal anak-anak? Sudah ya? Alhamdulillah. Yang belum, yuk semangat, hafalkan lagi sampai benar-benar hafal. Ya. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita sama-sama perhatikan terjemahan dari surat Al-Fatihah berikut ini. Ya, sekarang kita pelajari artinya ya, terjemahnya ya. Kenapa? Karena kita akan mencari pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, supaya kita dapat mengetahui pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Fatihah itu apa saja, kita awali dulu dengan mempelajari terjemahan dari surat Al-Fatihah. Ya, ayo coba perhatikan sama-sama nih. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi ayat 1 sampai 7 dari surat Al-Fatihah beserta terjemahannya. Dari sini kita bisa mengetahui nih anak-anak pesan pokoknya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dari terjemah tadi kita akan mengetahui pesan-pesan pokok yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Apa saja ya pesan-pesan pokok yang terdapat pada Quran surat Al-Fatihah? Yuk kita simak bersama nih. Pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah berisi pujian kepada Allah. Ya. Kemudian, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan dengan senantiasa membaca hamdalah. Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai hari kiamat. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah yang berikutnya yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi menyembah juga kita harus memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Yang berikutnya kita harus senantiasa memohon agar ditunjukkan jalan yang benar, yaitu orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dijauhkan dari jalan hidup orang yang dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Anak-anak, itu tadi pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa ya anak-anak orang yang dikasihi Allah dan orang yang dimurkai Allah? Ada yang tahu? Iya, orang yang dikasihi Allah adalah tentunya orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan orang yang dimurkai Allah tentunya adalah kebalikannya. Mereka yang senantiasa selalu bermaksiat, ingkar ya, tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan malah justru selalu menjalankan yang Allah larang. Nah, itu tentunya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sholat, puasa, zakat, sehingga kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ada masih banyak ya. Kalian nanti bisa sebutkan apa saja atau siapa saja orang yang dikasihi Allah dan orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menghafal surat Al-Fatihah. Setelah kita hafal, kita juga mempelajari terjemah satu ayatnya dari Quran surat Al-Fatihah. Dari terjemahnya itu kita jadi tahu juga tentang pesan-pesan pokok dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, agar pemahaman kalian tentang materi surat Al-Fatihah ini semakin kuat, Ibu akan berikan tayangan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Surat ini sangat luar biasa hingga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ini adalah surat terhebat di Al-Quran. Kita membaca surat ini di setiap rakaat sholat.
Al-Fatihah juga dikenal sebagai induk Al-Quran karena sangat istimewa. Sekarang ayo kita belajar makna luar biasa dari surat Al-Fatihah. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap surat di Al-Quran, kecuali satu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini juga berarti bahwa Allah adalah penguasa dan pencipta sesungguhnya atas segala hal. Ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan juga dinamakan Yaumuddin, dan itu adalah hari kita berdiri di hadapan Allah. Dan Allah akan menanyakan segala hal yang telah kita perbuat. Dan karena Allah adalah pemilik dan raja hari itu, Allah akan memutuskan siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Karena Allah lah yang selalu ada untuk kita, kita berdoa hanya kepada Allah. Dan doa apa yang harus kita baca? Ya, jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah jalan Islam yang memandu kita ke surga. Ayat 7, Siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di ayat terakhir surat Al-Fatihah ini, kita meminta kepada Allah supaya kita mengikuti jalan para nabi dan orang saleh, dan supaya kita dijauhkan dari jalan yang salah menuju api neraka. Sekarang, ayo kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga kalian suka belajar makna dari surat Al-Fatihah, surat terhebat dari seluruh Al-Quran. Saat membaca surat ini lagi, ingatlah firman Allah yang luar biasa ini. Selanjutnya, kita akan belajar surat luar biasa yang lain. Insya Allah. Wassalamualaikum. Baik,
Masya Allah, surat yang luar biasa ya. Jadi ayo kita harus bersemangat untuk mempelajari dan menghafal dari Quran surat Al-Fatihah ini. Oke anak-anak, kita sampai di kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya apa ya? Sama-sama yuk. Kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, surat Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Membaca surah Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat ya nak. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Nah, kesimpulan yang berikutnya, surah Al-Fatihah berisi tentang pokok-pokok keimanan dan ajaran dalam Al-Quran. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan. Kita hanya menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar pemahaman kalian semakin kuat, semakin mantap tentang materi kita hari ini, Ibu berikan sedikit latihan soal ya, evaluasi kita jawab sama-sama di sini. Yang bisa menjawab boleh ya, nanti sebutkan jawabannya. Yang pertama nih, setiap sholat wajib membaca surah apa? Ya, surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah wajib dibaca. Nama lain surat Al-Fatihah. Ada yang tahu? Betul, surah Al-Fatihah nama lainnya adalah As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, coba lanjutan bacaan Maliki adalah apa ya? Benar. Maliki yaumiddin. Pinter, sudah hafal ya? Nah, apa yang dimaksud As-Sab'ul Masani? Nah, tadi udah disebutin. Apa coba maksudnya As-Sab'ul Masani itu? Betul, 7 ayat yang diulang-ulang. Pinter. Terakhir pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang tidak membaca Al-Fatihah saat sholat? Hukumnya gimana? Sholatnya? Benar, sholatnya tidak sah karena membaca Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat. Rukun sholat berarti harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya. Oke anak-anak, sudah paham semua ya? Sudah mengerti? Sudah semakin tahu bagaimana pokok-pokok pesan dari surat Al-Fatihah dan bagaimana kita harus menghafal surat Al-Fatihah. Nah, sekarang sudah diisi jurnal harian kalian? Diisi ya. Belajar kita hari ini apa aja? Kemudian juga kita sudah sholat atau belum? Nih anak-anak udah sholat semuanya. 5 waktu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya harus sholat. Jangan ada yang ditinggalkan. Dan jangan lupa harus senantiasa bantu orang tua kalian ya. Dibantu ibunya di rumah, ayahnya di rumah. Oke? Nah, anak-anak, kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari bersama itu dapat memberikan manfaat kepada kalian dan menambah wawasan pengetahuan kalian. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalian sudah hebat. Kalian sudah mau belajar bersama Ibu hari ini. Luar biasa, tetap semangat. Stay safe, stay healthy, dan tetap bantu orang tua kalian. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.